Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, kami akan mempresentasikan mengenai pendapatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Putri Ayu Wulandari dengan NPM 1910100409, Eka Risti Oktaviana NPM 1910104048, dan Rahma Abida NPM 1910104097. Pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Dua isu yang harus dibahas dalam akuntansi untuk transaksi penjualan adalah: yang pertama, pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau impute. Pengakuan pendapatan. Contoh kasusnya, PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan diskon 2%. Jika PTB melakukan pembelian selama satu periode melebihi 200 juta. Tanggal 1 April periode tersebut, PTB melakukan pembelian sebanyak 100 juta. Dan berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PTB selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta selama periode April hingga Desember. Berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengurangi pendapatannya sebesar 2% dikali 100 juta, sama dengan 2 juta, dan melakukan pencatatan sebagai berikut. 1 April, kas didebit sebesar 98 juta dan piutang usaha dikredit sebesar 98 juta. Jika PTB ternyata gagal memenuhi batas minimum diskon selama periode tersebut, maka PT mencatat jurnal tersebut sebagai 31 Desember, kas didebit sebesar 100 juta rupiah, piutang usaha dikredit sebesar 98 juta rupiah, dan diskon penjualan yang hangus dikredit sebesar 2 juta rupiah. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan atau financing arrangement, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari: yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa transaksi saat dilakukan. Tanggal 1 Juli, PTA melakukan penjualan kain kepada PTB senilai 90 juta rupiah dengan bayaran berupa wesel tanpa bunga, jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal sebesar 90 juta. Nilai persediaan kain menurut catatan PTA adalah 59 juta. Berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengakui pendapatan atas penjualan kain sebesar 90 juta. Dicatat sebagai 1 Juli. Wesel tagih di debit sebesar 90 juta. Penjualan dikredit sebesar 90 juta rupiah. PTA kemudian mengestimasi dan menentukan suku bunga wesel sebesar 12%. PTA kemudian mencatat penerimaan bunga wesel sebagai berikut. 31 Desember wesel tagih didebit sebesar 5,4 juta rupiah. Pendapatan bunga dikredit sebesar 5,4 juta rupiah dengan perhitungan 12% dikali 90 juta rupiah. Penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Penerimaan ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Jika periode penting berlalu sebelum pembayaran, piutang usaha harus didiskontokan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila: yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus
mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika yang pertama, proses instalasi sederhana. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontak. Selanjutnya, penjualan dengan hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pembelian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan ketika dikurangi dengan perkiraan pembelian di masa depan. Penjualan secara kredit atau layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika sorotan atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Selanjutnya, hubungan prinsip agent. Jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja atau net approach, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Karakteristik prinsipal agent ini yang pertama memiliki tanggung jawab utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa. Yang kedua, menanggung resiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman atau saat pengembalian. Yang ketiga, memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga langsung atau tidak langsung. Yang keempat, menanggung resiko kredit pelanggan jika penjualan dilakukan dengan kredit. Konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan dan pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Kontrak jangka panjang atau konstruksi. Untuk sebagian besar perusahaan mengakui pendapatan pada titik penjualan atau pengiriman karena pada titik penjualan resiko dan imbalan kepemilikan dialihkan dan harga tukar diketahui. Namun dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan sebelum penyelesaian dan pengiriman. Contohnya adalah kontrak jangka panjang, menggunakan akuntansi persentase penyelesaian. Terdapat dua metode yang jelas berbeda untuk konstruksi jangka panjang, yaitu yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi yang dicerminkan dalam metode ini. Perusahaan mengakumulasikan biaya konstruksi ditambah laba bruto dalam akun persediaan dan mengakumulasi penagihan kemajuan dalam akun kontra persediaan. Yang kedua, metode pemulihan biaya. Pendapatan dalam beberapa kasus hanya diakui sebesar biaya dikeluarkan yang diharapkan dapat diperlukan. Setelah seluruh biaya diakui, maka keuntungan diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam akun persediaan dan perkembangan penagihan dalam akun kontra persediaan. Penggunaan metode. Perusahaan menggunakan metode penyelesaian saat estimasi kemajuan menuju penyelesaian, pendapatan, dan biaya yang dapat diestimasi dengan andal dan terpenuhi seluruh kondisi.
Poin-poinnya yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar bahwa keuntungan ekonomi yang terkait dengan kontrak mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap kontrak diukur dengan andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasikan dengan jelas dan diukur dengan andal sehingga biaya kontrak aktual dengan yang terjadi. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan bila salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian, atau yang kedua, apabila ada biaya intern dalam kontrak di luar risiko bisnis normal dan berulang. Metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba bruto saat perusahaan membuat kemajuan dalam menyelesaikan kontrak jangka panjang. Untuk menerapkan metode itu, perusahaan harus memiliki dasar atau standar untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian pada tanggal intern tertentu. Mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Menghitung ukuran input dengan menggunakan dasar biaya ke biaya atau cost to cost basic, yaitu biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk biaya total, yang sama dengan presentasi penyelesaian. Setelah mengetahui presentasi biaya yang dikeluarkan, untuk memperkirakan biaya diperkirakan, maka perlu menghitung pendapatan, yaitu presentasi penyelesaian dikali perkiraan pendapatan total, sama dengan pendapatan. Untuk menentukan nilai pendapatan dan laba bruto yang diakui setiap periode, maka perlu perhitungan berikut. Pendapatan diakui tanggal tertentu dikurang pendapatan periode sebelumnya, sama dengan nilai pendapatan periode saat ini. Metode pemulihan biaya atau zero profit. Perusahaan pada tahap awal kontrak mungkin tidak dapat memperkirakan hasil penjualan kontrak konstruksi jangka panjang dengan andal, seperti perusahaan Alcatel-Lucent dari Prancis. Namun mereka yakin bahwa dapat memulihkan biaya kontrak yang dikeluarkan dengan menggunakan metode ini, di mana metode yang hanya mengakui pendapatan dari pengeluaran biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya telah dikeluarkan, laba bruto dapat diakui. Kerugian kontrak jangka panjang. Terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Kondisi yang muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan di dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak. Perusahaan mencatat penyelesaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan. Poin yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan akan terjadi kerugian saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Dalam kedua metode perhitungan kontrak jangka panjang, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diekspektasi pada periode berjalan. Isu-isu pengakuan pendapatan lainnya. Kontrak jasa mengikuti kriteria seperti kontrak jangka panjang untuk mengakui pendapatannya. Yang pertama, kontrak harus dapat diukur dengan andal. Yang kedua, manfaat ekonomi sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, tahapan penyelesaian harus diukur dengan andal. Yang keempat, biaya perolehan harus dapat diukur dengan andal. Pengaturan multiple deliverable. Salah satu masalah yang paling sulit terkait dengan pengakuan pendapatan. Masalah akuntansi utama yang terkait dengan jenis pengaturan ini adalah bagaimana mengakomodasikan pendapatan ke berbagai produk dan jasa yang diberikan, dan bagaimana mengalokasikan pendapatan ke periode yang tepat. Secara umum, semua unit dalam pengaturan multiple deliverable dianggap unit akuntansi terpisah dengan syarat. Yang pertama, item yang dikirim memiliki nilai bagi pelanggan secara terpisah atau stand-alone. Yang kedua, pengaturan mencakup hak pengembalian secara umum relatif terhadap barang yang dikirim. Yang ketiga, pengiriman atau pemberian item yang tidak terlaksanakan dianggap mungkin dan secara substansial berada dalam kendali penjual. Baik, selanjutnya mengenai situasi pendapatan lainnya.
Yang pertama, bunga, royalti, dan dividen pendapatan yang timbul dari penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen diakui sebagai berikut. 1. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep perhitungan akrual tradisional. Pendapatan bunga diakui selama periode di mana aset tersebut memberikan jasa atau manfaat kepada pihak lain dan diakui dengan metode bunga efektif. Kedua, pendapatan royalti. Pendapatan royalti diterima untuk penggunaan aset perusahaan, misalnya hak paten, hak cipta musik, dan film. Biasanya diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Secara umum, ini berarti bahwa perusahaan akan menggunakan metode garis lurus untuk mengakui pendapatan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, dividen. Dividen harus diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan atau pada tanggal pengumuman. Selanjutnya, pertambahan. Dalam hal ini, perusahaan memperoleh pendapatan sejalan dengan pertumbuhan tanaman atau hewan. Prosedur pengakuan pendapatan ini disebut dengan pendekatan pertambahan. Selanjutnya, warabala. Perusahaan warabala mendapatkan pendapatan mereka dari dua sumber. Yang pertama, penjualan warabala awal dan aset atau jasa yang terkait. Kedua, dari fee yang berlangsung berdasarkan operasi warabala. Pemilik warabala atau franchiser, pihak yang memberikan hak bisnis warabala, biasanya memberikan jasa kepada pewarabala atau franchise pihak yang mengoperasikan bisnis warabala berupa 1. Bantuan dalam pemilihan lokasi, 2. Evaluasi potensi pendapatan, 3. Pengawasan kegiatan konstruksi, 4. Bantuan dalam perolehan perlengkapan dan peralatan, 5. Jasa pembukuan dan konsultasi, 6. Pelatihan karyawan manajemen, 7. Pengendalian kualitas dan periklanan promosi. Biaya waralaba awal. Biaya waralaba awal adalah pembayaran untuk meresmikan hubungan waralaba dan menyediakan beberapa jasa awal. Pemilik waralaba mencatat biaya waralaba awal sebagai pendapatan hanya jika mereka telah melakukan kinerja substansial yang telah menjadi kewajiban mereka dan saat penagihan biaya cukup terjamin. Kinerja substansial terjadi ketika pemilik waralaba tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengembalikan kas yang diterima atau menghapus wesel yang belum dibayar, dan telah melakukan semua jasa awal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Biaya waralaba berkelanjutan. Biaya waralaba berkelanjutan diterima sebagai imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh perjanjian waralaba dan untuk menyediakan jasa seperti pelatihan manajemen, periklanan, dan promosi, bantuan hukum, dan juga dukungan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.